Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah, tak lupa pula kita kirimkan puji syukur atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, atas segala izinnya lah sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunannya Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah Nabi yang menjadi panutan bagi kita. Saudara-saudaraku yang insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang imam besar, Imam Nawawi Al-Bantani, dalam salah satu kitabnya Nasahidul Ibad, hamba-hamba, nasihat-nasihat para hamba, di situ jelaskan bahwa ada 4 hal yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dosanya hanya diampuni di salah satu kota, yakni Makkatul Mukarramah. Sementara kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun ketika seorang hamba ingin bertobat kepada Allah, maka Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosanya. Bayangkan, ada yang mengatakan 200 tahun, bahkan 300 tahun, bahkan 500 tahun lamanya Nabi Adam alaihissalam berdoa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Dan ini salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami termasuk hamba-hambamu yang menzalimi diri kami. Sekiranya jika Engkau tidak memaafkan kami, sekiranya jika Engkau tidak merahmati kami, maka kami termasuk hamba-hambamu yang merugi. Itulah doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam. Hampir 500 tahun lamanya dia berdoa, barulah Allah kemudian mengabulkan doa-doanya. Yang kedua yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang hamba melakukan dosa, melakukan maksiat, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menanggalkan pakaiannya. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika dia melakukan dosa, maka Allah subhanahu wa ta'ala menanggalkan pakaiannya. Inilah yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita. Yang ketiga yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika seorang hamba melakukan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memisahkan kita kepada orang-orang yang kita sayangi, kepada orang-orang yang kita cintai. Berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam, ketika dia melakukan dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memisahkan dia dengan orang-orang yang ia cintai, yakni istrinya Siti Hawa. Yang keempat yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, memakan buah huldi, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan dosa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengampuni dosa-dosa kita.
Bahkan Allah memaafkan dosa-dosa kita. Ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah senantiasa memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, momentum di bulan suci Ramadan kita maksimalkan sebaik mungkin untuk senantiasa bermunajat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, atas segala kehilapan-kehilapan yang pernah kita dilakukan, baik dosa-dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada kita sesama umat Islam. Demikianlah kultum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para pemirsa dimanapun berada. Kami mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Segala kebenaran mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.